pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Baik Bapak, saya CGP Angkatan 9 nama Ibu Maria Nugrata. Mohon maaf Bapak, saya meminta waktu sebentar untuk bisa kita berdiskusi sedikit tentang materi kami dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk saya. Mohon maaf Bapak, sebentar dalam kegiatan wawancara nanti ada beberapa hal yang harus saya ambil untuk sebagai masukan dalam tugas saya. Jadi baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dalam melakukan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak di sekolah? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sebagai seorang pemimpin, baik seorang pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi tertentu, dalam hal ini pemimpin satuan pendidikan, pasti akan mengalami dua situasi ini dalam hal pengambilan keputusan. Selama ini ada dua situasi yang dihadapi atau dialami oleh pimpinan. Yang pertama itu dilema etika, dan yang kedua bujuk moral. Dilema etika itu terkait dengan dua nilai kebijakan yang bertentangan, atau disebut benar dan benar. Artinya secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian yang kedua bujuk moral, itu keputusan benar atau salah. Saya bisa berikan contoh dilema etika. Contoh dilema etika yaitu rasa keadilan versus rasa kasihan. Kemudian bujuk moral, contoh bujuk moral, sejauh ini ada tawaran-tawaran dari pihak penerbit, jika membeli buku ini akan diskon ini seperti ini. Kemudian datang lagi penerbit lain juga begitu, ada diskon fee untuk setiap pembelian itu. Nah, secara aturan itu sudah salah fee itu. Tetapi selama ini kita bisa biasa alami hal seperti itu. Kemudian untuk kasus dilema etika, keadilan lawan kasihan, rasa kasihan. Itu contohnya sejauh ini dalam hal penegakan disiplin kerja. Saya memang biasanya menegakkan, tetapi ada batasnya, toleransi, kemudian ada toleransi untuk beberapa guru. Contohnya ada seorang guru namanya Pak Agus, tempat tinggalnya di Wolbiro, itu sangat jauh dari sekolah ini, itu sekitar 50-60 kilo. Nah, dalam kondisi seperti itu pasti yang bersangkutan akan terlambat ke sekolah, bahkan sampai beberapa hari tidak masuk sekolah. Dan itu terkesan oleh teman-teman lain bahwa saya tidak memberikan semacam saksi kepada guru yang bersangkutan, sehingga menimbulkan ada rasa ketidakadilan dari teman-teman lain. Kurang lebih seperti itu. Di sisi lain, saya juga ada rasa kasihan dan tidak jauh. Belum lagi yang bersangkutan menceritakan tentang latar belakang yang kurang lebih seperti ini. Dia tidak memungkinkan dia tinggalnya di sini.
sehingga sampai sejauh ini saya masih dilema terhadap kasus ini. Kemudian saya juga berhadapan dengan ada beberapa guru yang menjadi bagian dari keluarga saya. Ada yang tidak menyelesaikan administrasi pembelajaran, ada yang malas sekolah. Terhadap situasi ini, kasus ini pasti akan menimbulkan rasa cemburu, rasa tidak adil bagi teman-teman guru yang lain. Tapi di sisi lain, saya juga mengenal mereka. Ada masalah-masalah yang dihadapi di rumah mereka. Seperti itu. Itulah dilema etika. Baik Pak, berarti di sekolah ini Bapak selama menjalankan sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah, Bapak juga mengalami yang dinamakan dilema etika maupun bujukan moral. Baik Bapak, terima kasih. Saya masih lanjut sedikit Bapak ini. Jika selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SMK Negeri Tambora, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik, terima kasih. Ada beberapa hal atau langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus itu. Yang pertama, musyawarah atau diskusi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya minta waktu sebentar untuk bisa berdiskusi dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan kasus dilema ini. Baik Ibu, kita perkenalkan dulu. Saya Ibu Maria Imamzata, CGP Angkatan 9 di SMK Negeri Tambora. Saya Maria Astuti Wisnawati, Kepala SMP Negeri 46. Ibu, Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu sudah berikan buat saya. Kita langsung saja Ibu. Baik, Selama menjalankan sebagai seorang pemimpin dalam satu lembaga di sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Manghare, pastinya Ibu mengalami dalam berbagai kegiatan, Ibu mengalami berbagai kasus, terutama kasus-kasus dilema etika. Baik Ibu, bagaimana Ibu bisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? baik, terima kasih Ibu. Untuk kasus-kasus dilema etika, terus bagaimana caranya saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus ini, mana yang termasuk dilema etika, mana yang bukan. Nah, berarti saya kembali melihat dulu apakah kasus ini benar lawan benar atau hanya karena benar versus salah. Oleh karena itu, jika kasus-kasus yang saya temukan itu benar lawan benar, maka saya harus melihatnya, mengidentifikasi, melihat fakta-fakta yang ada. Setelah mengidentifikasi, melihat fakta, maka saya harus membuat daftar pertanyaan, sehingga di situ saya juga harus bisa menggunakan cara berpikir lambat. Setelah itu, melihat pihak-pihak yang terkait. Selain pihak-pihak yang terkait, saya juga harus memastikan apa yang akan nanti saya putuskan itu dampaknya apa, baiknya seperti apa, buruknya seperti apa. Begitu. Baik, berarti pastinya dalam menjalankan tugas ada dilema etika Ibu. Ibu mengambil satu keputusan. Setiap dilema etika pasti dilakukan identifikasi
keputusan itu. Jadi keputusan yang akan diambil itu pasti benar lawan benar dan bisa juga benar lawan salah. Selama ini sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa diulang. Selama ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Oh, baik. Jika saya dihadapkan pada dua hal seperti itu, dilema etika sama-sama dilema etika, boleh dilema etikanya sama, tetapi saya harus melihat skala prioritas. Pasti ada hal-hal, salah satu kasus sebenarnya bisa dikesampingkan daripada kasus yang lainnya. Karena dari situ juga kita harus lihat nanti kalau seandainya dampak dari keputusan yang diambil dari masalah ini, jika untuk orang banyak, untuk kebajikan bukan hanya salah satu pihak, maka itu yang harus menjadi skala prioritas. Nah, tetapi lagi-lagi karena dalam satuan pendidikan tidak hanya kepala sekolah yang bisa mengambil keputusan, maka kita harus mendengarkan pendapat-pendapat dari warga sekolah. Nah, dari pendapat-pendapat yang ada, jika masih juga membuat dilema etika, maka dari situ seorang kepala sekolah harus atau seorang pemimpin harus benar-benar memutuskan secara objektif dari kedua masalah tersebut mana yang harus menjadi skala prioritas. Yang menjadi skala prioritas adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan banyak orang. Begitu, Ibu. Berarti dalam menangani kasus dilema etika, diambil suatu keputusan harusnya dimusyawarah bersama pihak terkait dalam satu lembaga, lalu dalam mengambil keputusan harus secara objektif dan mengambil skala prioritas, artinya bisa menguntungkan atau memberikan kebahagiaan pada banyak orang. Jadi baik, lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur. Baik.